adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 16 Agustus 2020, kembali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Hari ini Kak Dea akan bertugas sebagai liturgos, Kak Uli akan bertugas sebagai pelayan firman, Kak Nathan sebagai editor video. Nah, hari ini Kak Dea pengen denger juga nih, kabarnya adik-adik gimana ya? Kalau misalnya nanti Kak Dea tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Gitu ya jawabnya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat nih. Kita ulang sekali lagi ya. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, adik-adik sudah sangat-sangat bersemangat. Oke, untuk itu mari kita memulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita agar dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik Kak Dea ajak untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri, jangan males. Oke, kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, Kak Dea persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa sebagai doa pembukaan kita yang akan dibantu oleh teman kita Geo. Mari kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami masih diberi kehidupan dan kesehatan sampai hari ini. Saat ini kami mau menyatukan hati dan pikiran kami dalam ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati kakak layan dan juga kami anak-anak layan. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, walaupun hingga saat ini kita masih belum bisa bertemu, beribadah bersama-sama, tapi harus ada tetap sukacita di hati kita. Untuk itu, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Pakai gerakan ya.
Adik-adik semua, kembali kita mengangkat pujian dari Mazmur 18 ayat 16 sampai 20. Mazmur 18 ayat 16 sampai 20. Dalam pembacaan Mazmur kali ini, Kak Dea akan dibantu oleh teman kita, Grace dan Angel. Laki-laki akan membaca ayat yang tercetak keluar dan dibantu oleh Grace. Perempuan akan membaca ayat yang tercetak ke dalam dan dibantu oleh Angel. Mari kita membaca Mazmur kita. Bacaan Alkitab dari Mazmur 18 ayat 16 sampai 20. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan Dan tersingkaplah alas-alas dunia. karena hadik-Mu ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku. Menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagal. Dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Adik-adik, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Uli. Untuk itu, mari kita menyambut firman Tuhan dengan membawakan satu pujian dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel, ayat 1 dan 2. Musik! Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ayat 2. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabda, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku tunduk segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Di minggu pagi hari ini, adik-adik, pembacaan firman Tuhan terdapat dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitabnya terbuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan yang sudah kita dapatkan tadi dengan sikap berdiri. Mari kita membacanya. Judulnya dulu ya adik-adik ya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma.
3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang pelayanan Rasul Paulus di Roma. Rasul Paulus adalah Rasul Kristus, di mana pada waktu itu Rasul Paulus ingin menjelaskan dan meyakinkan setiap orang yang ditemuinya, termasuk saudara-saudaranya, yaitu bangsa Yahudi, di mana Rasul Paulus ingin menyampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan di dalam pertemuan Rasul Paulus dengan pemuka Yahudi, Rasul Paulus dengan berani dan lantang mengatakan bahwa Yesus Kristuslah penggenapan hukum Musa dan kitab para nabi, adik-adik. Di mana Rasul Paulus mengatakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang percaya pasti menerima keselamatan itu, ya adik-adik ya. Adik-adik, di dalam tugas pelayanan Rasul Paulus, adik-adik, dia banyak kali menghadapi berbagai rintangan, adik-adik. Tidak mulus adik-adik pelayanannya. Bukan aja, bahkan penolakan itu adik-adik bukan dari
orang lain, tetapi dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Di mana hati bangsa Yahudi itu adik-adik dikeraskan, matanya dan telinganya ditutup untuk tidak mau mendengar berita keselamatan itu adik-adik. Nah, adik-adik, di mana walaupun Rasul Paulus banyak menghadapi tantangan seperti itu adik-adik, Rasul Paulus tidak mundur. Dia makin berkonsisten, makin bersemangat di dalam pelayanannya memberitakan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, untuk kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ditujukan untuk melakukan tugas keselamatan itu adik-adik. Ya, bagaimana Kak untuk menjadi pelayan Yesus seperti Rasul Paulus? Ya, adik-adik, tugas kita di dalam memberitakan kabar keselamatan itu yaitu lewat karya-karya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya melalui hidup sikap mengasihi sesama, menolong sesama, selalu berbuat baik kepada sesama tanpa memandang suku, ras dan agama. Jadi adik-adik, kita harus tetap semangat seperti Rasul Paulus untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Ya adik-adik ya, bagaimana supaya kita kuat adik-adik seperti Rasul Paulus? Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menguatkan kita lewat doa. Kita berdoa, rajin membaca firman Tuhan, sehingga perbuatan baik yang kita akan lakukan, kita dapat laksanakan karena Roh Kudus ya adik-adik. Jadi adik-adik tetap bersemangat di dalam melakukan perbuatan baik untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Uli. Sekarang, mari kita respon firman tersebut dengan menyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar, ayat 1 dan 2. Musik! Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat.
yang akan dipimpin oleh teman kita, Elo, Kenzi, dan Samuel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kepadamu, Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu kepadaku. Ya Tuhan, berkatilah ayah dan ibuku, berkatilah mereka bekerjaan mereka, salurkanlah kasih-Mu kepadaku melalui ayah dan ibuku. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Yesus, kami berdoa untuk pelayan dan gereja. Kiranya Engkau menyertainya dan memberi kekuatan supaya tetap setia dan semakin cinta dengan pelayanannya. Tuhan Yesus, lindungi kami dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati para pemimpin kami dari tingkat presiden hingga tingkat RT. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Saat ini negara kami sedang dilanda wabah COVID-19. Berkati ya Tuhan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah sehingga wabah COVID-19 cepat berlalu. Inilah ya Tuhan Yesus doa dan permohonan kami. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di mana pada hari ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengar doa-doa syafaat yang dinaikkan anak-anak kami hari ini. Tuhan Yesus, kami hendak berdoa untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, agar kami bisa seperti Rasul Paulus Tuhan, di tengah-tengah hidup dunia saat ini Tuhan. Kami tetap Tuhan Yesus bersemangat memberitakan kabar keselamatan itu Tuhan, lewat karya hidup kami sehari-hari Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, untuk selalu memberitakan kabar keselamatan itu kepada semua orang Tuhan. Walaupun mereka beda agama dengan kami, walaupun mereka beda suku dan berbagai Tuhan, walaupun mereka tidak menyukai kami Tuhan, ajar kami tetap mengasihi mereka Tuhan. Bapa yang baik ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan, di dalam sekolah. Kau berkatilah Tuhan Yesus anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka diberikan kepintaran Tuhan. Apalagi saat ini Tuhan, di dalam COVID-19 ini Tuhan, kami anak-anak belajar sistem online Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah Tuhan, kami rindu Tuhan, kota kami Tuhan, negara kami Tuhan, normal lagi Tuhan, sembuh, sehat, kembali seperti sedia kala Tuhan. Kami rindu anak-anak-Mu ini untuk bersekolah lagi di sekolah, bertemu dengan teman-teman kami. Tolong Tuhan, Kau buatlah Tuhan supaya COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kami maupun dari muka bumi ini ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, karena bencana ini Tuhan kami mengakui adalah dosa kami manusia. Karena itu kami mohon pengampunan dosa dari-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan orang tua Tuhan. Bapa yang baik ya Tuhan Yesus, berkati juga kami sebagai pelayan Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai pelayan Tuhan dengan baik, untuk dapat dengan sabar mendidik anak-anak kami Tuhan untuk mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik ya Tuhan Yesus, tolonglah Engkau mau mendengarkan doa syafaat kami
di hari ini yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau mau sempurnakan doa kami saat ini, di mana doa kami ini kami alaskan tiada nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau melalui rekening bank dan aplikasi virtual lainnya. Untuk itu, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan ayat 1 dan 2. Musik. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan kita. Kita satukan hati, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para majelis jemaat agar dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita bernyanyi lagu pengutusan dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu. Tuhan, kami telah selesai beribadah. Engkau memberkati ibadah tersebut Tuhan, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau juga memberkati kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Silahkan ucapkan selamat hari Minggu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa saat teduh, menjaga kesehatan dan mendengarkan orang tua kita ya.
Kalau dari itu, Kak Dea pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you.